Halo guys, welcome back to our podcast Cerita Yuk bareng sama aku, Hilal. Dan hari ini kita kedatangan guest spesial banget dari Bang Godman. Halo Bang Godman. Halo. Gimana kabarnya, Halo juga. Bang? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan baik. Hari ini kita kedatangan Bang Godman untuk kesaksian, sharing pengalaman hidupnya dia. Di mana dulu Bang Godman ini sempat menjadi seorang waria. Ya. Bang, boleh nggak cerita-cerita sedikit banyaknya dulu kisah awal kenapa bisa jadi waria gitu, Bang? Dia sih sebenarnya banyak faktornya sih. Kalau dari saya sih salah satunya itu ya dari memang masa kecil saya anaknya laki-laki sendiri dulu, dan terus saya juga ibarat umur 2 tahun itu udah nggak diurus orang tua, hanya diurus sama saudara gitu, orang lain gitu, adiknya mama. Dan masalah keuangan juga banyak sih sebenarnya yang membuat aku menjadi waria gitu. Dan terutama itu salah satunya sih kesal di hati gitu ya, dendam sama orang tua gitu, karena setelah aku umur besar gitu, umur 18 atau 19 tahunan itu baru aku mengetahui gitu kalau orang yang membesarkan aku itu bukan orang tua kandung saat aku gitu. Berapa bersaudara, Bang? Kalau dari yang besarin aku itu kan kami 13 bersaudara. Mama yang ngelahirin saya itu sama yang besarin saya itu kakak adik gitu. Nah kebetulan kan yang besarin aku itu nggak punya anak cowok. Keluarga kandung kami itu banyak cowok, jadi aku salah satunya ditarik pada saat umur 2 tahun. Oh, tapi udah sempet sering ketemu gitu kan, soalnya kan itu tantenya abang juga kan sebenarnya ngurusin abang. Nggak pernah ketemu sama sekali. Bapak saya kan Melayu Deli gitu ya. Kalau dibilang kan uyut saya itu meninggal. Nah saya disuruh datang dari Medan ke Bekasi gitu. Nah dari situ saya ketahuan gitu. Saya sempat heran, kok istilahnya nggak ada hubungan apa-apa, orang apa kayak asing gitu kan. Kok aku harus disuruh berbaur sama mereka gitu. Nah di situ aku dikasih tahu kalau yang mereka itu orang tua saya gitu. Tadi abang sempat mention ataupun mengutarakan bahwa anak cowok satu-satunya di rumah, mungkin perlakuannya juga dibikin sama gitu ya bang, sama kakak-kakak cewek lainnya gitu ya bang? Iya benar. Soalnya seingat aku sih pada saat SD aku nggak mau pakai celana gitu, mau ke sekolah gitu harus pakai rok. Gitu. Oh, nyamain kakak gitu maksudnya? Ya udah bawaan gitu, udah. Jadi orang tua juga kayak merestuin aja gitu. Kemudian abang tuh mulai ngerasa bahwa wah kayaknya aku bakal ke arah sini deh, menjadi seorang waria itu pas umur berapa? Nah, semenjak SMP itu kan saya biasa sendiri, nyanyi-nyanyi di panggung gitu. Di kafe ya berarti ya? Bukan kafe, kayak manggung ke panggung gitu. Kayak kalau di Medan kan ada namanya kibot gitu. Di situ sih mulainya. Terus kalau dandannya juga masih namanya ikut-ikutan, kita kan belum bisa dandan sendiri, terus masih kecil-kecil gitu kan. Teman yang dandani waria juga gitu. Mereka yang dandanin. Yang penting aku hanya beliin alat makeupnya, mereka yang dandanin. Kalau kostum-kostum itu biasanya kami tuh nyewa gitu. Itu waktu masih SMP gitu ya. Oh, jadi kisahnya yang tadi yang manggung-manggung itu berarti itu udah mulai jadi waria gitu bang? Udah jadi waria? Atau masih proses? Oh, masih proses gitu. Belum terlalu. Aku semenjak jadi total warianya itu ya semenjak tamat semea langsung suntik. Maaf kalau agak porno sedikit, suntik payudara gitu. 18 atau 19 tahun itu dari situ saya mulai memutuskan untuk jadi waria. Mulai saya nanya-nanya sama teman-teman saya yang waria juga, yang teman-teman manggung itu, bagaimana suntik itu gitu. Jadi saya udah mulai suntik payudara gitu ya sampai sekarang sih gitu. Jadi walaupun sekarang udah berubah gitu, masih ada rasa janggal gitu kan, masih sama teman-teman sesama kami, sesama laki gitu, kayak ada masih rasa-rasa gimana gitu. Oke. Nah itu bisa bang ceritain nggak pertama kali kenal mereka tuh dari mana gitu, bener-bener awal mulanya tahu bahwa oh ini perkumpulan gua ini tuh memang perkumpulan yang mengarah ke situ gitu. Ya awal pertama kenal sama mereka sih
Kebetulan di tempat kontrakan saya itu waktu masih sekolah itu memang waria gitu. Memang untuk tempat untuk orang-orang mentas begitu, kibat-kibat begitu. Sebenarnya sih bukan lingkungan keluarga karena saya dari SMP itu udah sekolah misah dari orang tua yang besarin saya. Oke, baru nangkep. Oh iya. Dari SMP saya udah biaya sendiri gitu. Jadi dari SMP itu udah mulai keluar dari rumah orang tua yang memang ngasuh abang, Iya. terus habis itu udah mulai biaya sendiri. Nah karena memang tuntutan ekonomi juga akhirnya, dan karena lingkungan tempat kontrakan abang juga komunitasnya waria, akhirnya oh ya udah ngikut mereka untuk mencari uang. Oke deh bang, kalau misalnya waktu itu kenapa mau keluar dari ini, pas SMP kenapa mau keluar dari rumah? Karena ya satu, keluarga kami itu kan banyak, rumah sempit gitu kan, rumah sempit, nggak mau kebetulan pas aku lagi daftar di sekolah gitu di SMP negeri itu, lulusnya di SMP negeri 1 Perbaungan, jadi saya dari Medan itu udah langsung ke Perbaungan gitu ngontrak. Terus bang, pertama kali suntik yang dada itu memang ada kayak tempatnya sendiri kah bang di Perbaungan itu, memang ada khusus atau Enggak, kebetulan saya suntiknya itu di Jakarta. Ya lantaran kan udah semenjak kita umur 19 tahun itu kan udah mulai banyak pertemanan gitu kan di dunia waria itu, bahkan sampai kemana-mana aja kita udah kenal gitu, komunitasnya begitu, bahkan sampai yang di luar negeri juga banyak yang kenal gitu, sampai yang ada di Prancis juga kita pasti kenal juga gitu. Terus berhubungannya lewat apa bang? Kayak Facebook kah, sosial media gitu atau? Kalau dulu sempat kalau dengar namanya Yahoo Messenger. Oh iya, Yahoo Messenger ya. Situ berhubungan melalui itu. Kita ke warnet gitu kan, chatting gitu. Oke. Suntikan di Jakarta itu pakai biaya sendiri ya bang berarti? Bahkan nginepnya juga di sini itu kita biaya sendiri gitu. Jadi kita sebelum berangkat ke Jakarta itu kita udah ngumpulin duit dulu dari manggung-manggung gitu kan, kita udah mulai ngumpul-ngumpul duit gitu. Dan untuk biaya hidup kita selama biasanya itu 2 minggu di Jakarta itu balik lagi gitu. Oh gitu, oke bang. Biasanya kalau dari manggung-manggung kayak gitu, kalau boleh nanya ya bang ya, itu kan berarti kan karena ini kan sumber pendapatan ya bang, sumber pendapatan intinya dari situ dong berarti bang? Benar. Iya, dan sampai bisa beli tiket pulang pergi Jakarta, suntik apa segala macam itu kan cukup biaya yang besar kan. Kalau boleh tahu itu waktu dulu tuh bisa berapa sih bang? Kayak seminggu atau per bulan bisa dapat berapa? Karena kita sekali manggung itu untuk biaya itunya ya 75.000, belum lagi karena sawerannya, dari sawerannya yang paling banyak biasanya. Biasanya kalau dari saweran itu dikumpul-kumpul gitu bisa dapat kadang 2 juta, 3 juta. Nah itu kita dibagi berapa orang yang mentas di situ gitu. Biasanya berapa orang bang sekali pentas? Kurang lebih 10 orang itu bisa kan pendapatan itu 2 juta gitu kan. Kita dibagi 10 orang itu, yang nyanyinya 5 orang, yang bagian pemain musiknya berapa orang, 1 orang kan bisa main keyboard 1 orang. Itu jadi kita bagi semua, bagi rata dari saweran gitu. Loh berarti kan 10 orang cuma 200 ribu dong ya bang? 200 gitu. Tapi kan kita kan tambah lagi uang sebelum mentas itu kita kan udah dikasih 70, jadi paling sedikit itu 270. Kadang ya dapat 170, kadang nggak dapat sama sekali, hanya uang itu aja. Dan dalam sehari juga nggak cuma 1 pentas gitu ya bang? Berarti lumayan sih ya bang, berarti kalau misalnya satu bulan bisa 6 jutaan lebih ya? Kan dikali 30. Itu full 1 bulan ada full gitu bang? Ya kadang enggak, kadang tuh seminggu itu bisa 5 kali, 4 kali gitu, enggak full. Oh, nggak harus selalu tiap hari. Belum lagi kan, soalnya kan posisinya di situ abang SMP SMA kan juga lagi sekolah-sekolahnya kan ya bang ya. Setelah tamat semea, baru saya itu mulai terjun ke dunia jalanan gitu. Oke. Kenapa memilih terjun ke dunia jalanan bang? Maksudnya apa keuntungannya daripada cuman manggung-manggung? Apakah lebih untung kalau ke dunia jalanan atau gimana? Karena kan gini, saya dari SD, SMP, SMA kan di Medan. Nah setelah SMA itu saya kan ditarik. Nah itu saya bilang tadi, saya langsung tahu orang tua saya itu di Bekasi. Nah saya ditarik di Bekasi itu, jadi saya kan nggak bisa pulang ke Medan. Jadi saya untuk mengesalkan hati saya itu sama orang tua saya juga, jadi saya manggung itu ke jalanan.
Nah di jalanan juga saya jadi ketemu sama orang-orang lagi gitu, yang seprofesi saya. Itu kira-kira berapa tahun Bang Abang geluti di dalam perwariaan Bang? Ya terus gitu, saya terus sampai bertobatnya itu saya tahun 2017. Bahkan saya itu udah kenal sama Bapak Rohani saya, Papi Jepri gitu. Saya itu masih terjun di dunia waria gitu. Oh, gitu Bang. Oke. Kalau misalnya ketika di Bekasi itu pendapatan utamanya Abang berarti dari mana? Apakah dari yang di jalanan atau Kita biasanya itu dari jalanan. Nah, lantaran dari jalanan kadang kita kan satu malam itu kadang nggak dapat tamu sama sekali gitu dari mangkal. Kita cari teman-teman waria yang pengamen gitu. Jadi kita ikut ke mereka lagi ngamen, cari duit lagi gitu. Karena di dunia malam itu kita nggak dapat duit. Oke, oh berarti beda sama kalau di Medan ya Bang, berarti di Bekasi. Kan soalnya Abang bilang kalau di Medan kan ada pesta bisa dipanggil-panggil gitu kan Bang. Ya. Kalau di Bekasi kan nggak ada open untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Jakarta aja kita baru tahu gitu dunia liar banget kalau dibilang gitu ya. Oh malah menemukan liarnya banget itu di Jakarta ya Bang ya? Iya benar. Oh berarti Abang juga udah sempat pernah ke Jakarta selain di Bekasi? Sempat di Jakarta Pusat, saya bilang daerah Tanah Abang. Di sana, kontrak juga di sana. Kontrak juga di situ di Jakarta Pusat. Jadi kita kerjanya mangkal gitu bareng-bareng sama teman. Kadang kita satu kontrakan, satu rumah itu kan isinya kontrakan semua. Kita itu waria semua di situ gitu. Khusus waria satu rumah itu dikontrakin. Nah ketika di Jakarta kan tadi Abang bilang kan baru tahu liarnya di Jakarta, itu liarnya maksudnya kayak gimana sih Bang? Liarnya itu maksudnya dunia malam itu ternyata kejam gitu, sampai kita diajarin gimana cara nyopet gitu, cara jambret. Sebelum lulus kuliah aku sempet kayak ke panti-panti sosial gitu. Nah jadi pernah juga kayak ketemu beberapa orang yang mereka tuh mantan-mantan waria, mantan-mantan PSK juga yang memang di karantina oleh pemerintah gitu, dikasih pembelajaran. Nah kalau Abang dan kawan-kawan sendiri waktu itu pernah nggak merasakan sampai masuk ke panti sosial atau kayak ditangkep terus dimasukin ke situ atau enggak dikasih pengarahan, ada yang datang ke kalian mau nggak ikutan rehabilitasi atau karantina di panti sosial dari pemerintah, program apa-apa gitu? Nah, kalau soal ditangkap gitu semenjak saya di Bekasi ya gitu, dari Bekasi, Jakarta, sekitaran Jakarta juga, kalau katanya ditangkap itu udah langganan, kadang itu sebulan bisa 2 kali ketangkep. Kadang kalau kita ketangkep itu kan ada yang ngurus kita itu biar keluar. Jadi kita hanya satu hari aja di dalam kita keluar. Oh kayak ada ketua komunitasnya gitu kah atau gimana Bang? Iya benar, ada ketua komunitasnya. Oh gitu, berarti nyetor juga dong ke Satpol PP-nya? Ya memang sih kalau waria itu di Jakarta itu ada ketuanya. Berarti kan ini Abang udah hampir puluhan tahun ya Bang. Kejadian apa yang menurut Abang yang paling benar-benar berdampak banget yang membuat Abang tuh bahagia selama menjadi waria gitu Bang? Ya kalau perasaan bahagianya itu sih bisa mengekspresikan diri aku gitu. Ya lantaran kita dari kecilnya udah kayak seperti perempuan gitu. Jadi kita bisa mengekspresi bahagia itu, bisa mengekspresikan. Ada nggak sih satu kejadian yang membuat Abang tuh selama menjadi waria ini tuh depresi banget gitu? Atau merasa stres, depresi, seperti itu? Kalau depresinya sih enggak gitu kan, karena kita jarang keluar dari komunitas kita gitu. Jadi kayak ngerasa biasa-biasa aja gitu. Kayak pokoknya nggak ada depresinya dulu ya gitu, nggak ada perasaan depresi, istilahnya pen-pen aja gitu, semuanya itu enak aja dijalanin. Oke, karena memang pada saat itu juga Abang langsung udah pertama memang sudah menjalaninya dari SMP gitu ya Bang, dan yang kedua memang langsung ketemu komunitasnya gitu kan, jadi apapun masalah yang Abang hadapi ya bisa sama-sama saling melengkapi gitu ya Bang ya. Nah mau nanya dong, kalau misalnya pada saat itu ketika keluarga atau teman tahu, tanggapan mereka kayak gimana sih ketika tahu Abang itu menjadi seorang waria? Awalnya sih mereka marah gitu, mereka istilahnya udah nggak ngakuin saya sebagai anak gitu kan, tapi saya
cek-cek aja, fan-fan aja gitu, bodoh amat gitu kan. Bahkan sampai sekarang saya juga nggak tahu di mana keluarga saya gitu. Kabar terakhir saya waktu saya ditarik sama Papi Jeff itu, ditarik, saya sempat berhubungan dengan orang tua saya. Tapi semenjak orang tua saya meninggal, udah seperti kakak-kakak saya itu udah nggak ada kontak lagi, udah lost kontak gitu. Nah, pertanyaan paling terakhir banget nih Bang. Orang-orang tuh banyak yang bilang, contoh gini, ada beberapa pria yang dia tuh memang hanya suka berpakaian sebagai wanita gitu. Tapi bukan berarti mereka itu pencinta sesama jenis, misalnya kayak gitu. Ada yang memang juga, ya ternyata dia pencinta sesama jenis, namun ternyata dia nggak suka berpakaian sebagai wanita gitu. Dan memang ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau menurut Abang sendiri, apakah memang kalau udah dibilang waria erat kaitannya dengan yang namanya gay atau sebenarnya enggak? Selama saya dari dunia waria itu sih, kalau yang namanya udah dandan itu nggak ada yang nggak suka sesama jenis. Pasti rata-rata yang dandan itu pasti udah jadi waria. Walaupun katanya enggak itu hanya munafik aja, ngomongan sama orang aja, padahal itu kita belum tahu di belakangnya gitu loh. Oh iya, emang pukul rata semua kayak gitu ya Bang? Rata-rata, bahkan yang udah punya, yang teman saya yang udah menikah aja, kadang kalau dulu di Jakarta dandan ke kontrakan saya cari laki juga, padahal dia seperti saya dulu waktu masih sekolah gitu, hanya dandan untuk cari duit gitu. Tapi kalau teman saya yang di Jakarta itu dandan juga malah untuk mencari kepuasan gitu. Jadi kalau udah dandan itu ya udah pasti. Oh, oke Bang. Tapi ada yang udah menikah juga ya Bang? Ada. Saya ngontrak Tanah Abang, dia sengaja datang dari Kebayoran itu ke kontrakan saya sore itu dandan, paginya baru pulang. Tapi memang nggak tiap malam gitu, hanya malam-malam minggu gitu. Oke deh Bang, oke. Anyway, aku mau nanya dulu nih Bang. Kalau berarti kalau sekarang Abang masih menganggap diri Abang itu sebagai waria atau enggak? Enggak sih, karena saya di sini kan udah ngikut YWAM ya, di komunitas YWAM ini, dan mereka sih welcome gitu, bahkan mereka itu mendorong saya untuk terus berubah gitu. Jadi saya kalau udah ngelihat, sering membayangin, sering melihat foto-foto saya yang dulu itu, ketawa sendiri, geli sendiri, kok bisa ya saya sampai sebegitunya gitu. Oke deh Bang. Nah, ceritain dong Bang, pertama kali Abang tuh ketemu dengan siapa sampai akhirnya Abang tuh bisa berubah pikiran untuk Abang tuh mau kembali gitu menjadi non waria gitu. Dan alasannya kenapa? Awalnya sih saya itu, ini saya buka dulu ya terus terangnya, saya kan dari dunia yang dari keluarga yang nggak kenal Tuhan Yesus gitu. Nah, saya sebenarnya pernah ikut gereja, salah satu gereja gitu di daerah Jakarta Pusat juga, salah satu gereja. Nah, mereka itu mendorong saya gitu supaya saya berubah gitu kan. Tapi saya sempat kecewa karena faktor teman juga sih yang yang dorong nggak usah berubah gitu. Saya benar-benar mau berubahnya itu semenjak saya ditolong sama Papi Jeff gitu, dan dia juga itu memberi masukan yang aku rasa nggak munafik gitu, memang benar-benar dari hati dia. Kan kita bisa melihat dari cara ngomong gitu kan, dari cara ngomong seseorang itu. Ketemu Papi Jeff pertama kali di mana, dan Papi Jeff ini tuh siapa? Jadi pertama kali ketemu sama Papi Jeff itu ketika Papi Jeff ini kan pelayanan waria LGBTQ di Jakarta gitu. Nah, pertama ketemunya itu saya diajak teman, kebetulan pas Papi Jeff itu mengadakan retreat waria. Nah saya ikut pertama kali, dan saya ngelihat Papi Jeff itu nggak sungkan gitu istilahnya untuk ngobrol ke kita orang gitu yang waria itu. Bahkan mereka, Papi Jeff itu seperti ngasih masukan yang gampang saya tangkap gitu di kepala saya, di pemikiran saya gitu. Setelah retreat waria pertama itu, sekitar berapa tahun itu lepas kontak dari Papi Jeff, saya pindah ke Kampung Bandan. Kebetulan di Kampung Bandan, komunitas waria di Kampung Bandan itu pelayanannya Papi Jeff. Nah, kebetulan pas kebakaran kontrakan saya langsung ditarik sama Papi Jeff, ditarik ke rumah singgah Papi Jeff. Nah, di situ kita digembleng.
sama Papi Jeff dengan sabar, walaupun kita sering melawan segala macam. Papi Jeff sabar, jadi aku ngerasa ini Papi Jeff ini orang lain, tapi kok seperti mendidik saya itu seperti orang tua gitu. Jadi saya sempat terharu. Jadi saya sering ngikutin saran-saran dia, dan saran-saran Papi Jeff itu sebenarnya semuanya itu pas gitu. Itu yang membuat saya benar-benar berubah sampai Papi Jeff mendorong saya untuk di TS pendidikan di YWM ini. Oh, oke. Menggemblengnya itu tuh dengan cara apa sih? Maksudnya Dia ngajarin, ya tahu sendiri kalau kita kan waria ini kan sifatnya pemberontak gitu. Pemberontak, tapi dengan sabar Papi Jeff itu melayani kita, menegur kita secara baik gitu, walaupun dia tahu gitu posisi lemah kita itu di mana gitu. Jadi pada saat kita berontak, dia langsung ngarahin ke situ, jadi kita luluh. Biasanya kita kalau waria itu kalau udah berontak udah nggak bisa gitu. Tapi Papi Jeff tahu titik lemah kita gitu. titik lemahnya emang apa tuh? Penuh kesabaran, terus seperti orang tua, dia ngapainnya seperti orang tua gitu. Walaupun dia kadang emosi, tapi emosinya itu nggak orang gitu yang emosi, tapi emosinya itu tapi secara kasih juga. Nah, terus tadi kan Abang juga ada mention ataupun menyatakan bahwa ada saran dari Papi Jeff yang akhirnya membuat Abang, disitulah titik balik Abang yang Abang akhirnya mau di dalam hati, oke, gue mau berubah kayak gitu. Nah, sarannya tuh apa sih Bang? Sarannya sih, saran Papi Jeff itu dia cuman ngomong gini aja sih, kamu mau seperti ini terus, meninggal kamu mau masuk mana, surga atau neraka? Cuman itu aja pertanyaannya. Itu yang membuat aku langsung, oh iya ya gitu. Pemilihan antara surga dan neraka ini ya, Iya. yang akhirnya ya juga ya kayak gitu. Oh oke. Dan akhirnya setelah itu Abang mulai dibawa kemana nih? Apakah masih tetap di tempatnya Papi Jeff atau tadi ke YM ya? YMC atau di YWM Bandung. Ini apa nih? Abang yang sekarang nih? Nah saya sih sebenarnya udah disuruh Papi Jeff itu balik ke BES gitu, diterima di sana setelah saya menyelesaikan DTS saya, pemuritan saya. Tapi saya sih berpikir kalau di sana Papi Jeff nggak mungkin 100% itu mengawasin saya, jadi saya takut jatuh lagi karena banyak juga waria yang udah sekolah pemuritan seperti ini juga banyak yang jatuh. Jadi saya bilang sama Papi Jeff, saya mau di sana dulu untuk menguatkan fondasi gitu, dan didukung sama Papi Jeff di sini. Nah setelah di sini kebetulan entah kenapa Papi Jeff sering ngobrol-ngobrol sama Papi Jeff dulu. Jadi saya terharu gitu kalau seandainya saya pelayanan di waria gimana ya gitu. Jadi saya bilang sama Papi Jeff, ya didukung dengan doa sama Papi Jeff gitu. Biar kamu tahu kalau kamu itu seperti itu dulu. Jadi kalau kamu kan mungkin sedikit banyak udah tahu gimana sifat-sifat waria, kalau melayani mereka juga kamu bakalan tahu lah kamu sifat kamu dulu. Oke. Nah, Bang, berarti kan setelah ketemu Papi Jeff dan memang Abang itu mau untuk berubah gitu ya Bang, kembali lagi Abang dimasukkan ke sekolah pemuritan gitu ya Bang. Dan sampai saat ini Abang masih di situ ya, nggak kembali lagi ke base campnya Papi Jeff. Apa sih berarti sekarang keseharian Abang, sehari-harinya, dan bagaimana Abang tuh memulai untuk menghidupi ataupun menafkahi diri sendiri gitu Bang? Sih di sini itu diajarin benar-benar berserah sama Tuhan gitu. Sementara kita di sini nggak bisa kerja, kita hanya di sini berdoa dan pelayanan gitu. Jadi ya puji Tuhan sih kalau untuk makan gitu ya, kita cukup di sini, istilahnya cukup. Dan kegiatan aku sehari-hari sih di sini pelayanan anak. Dan saya udah 2 kali juga ke pelayanan waria gitu. Kita kalau untuk pelayanan anaknya itu misalkan 2 minggu sekali kita ada pelayanan itu ke gereja, itu untuk Kristen. Nah kalau untuk yang sehari-hari kita di sini untuk pelayanan anak itu untuk ngajarin anak itu baca tulis. Iya, biasanya apa sih yang Abang bilang ke para kaum waria untuk Abang layani biasanya? Saya masih 2 kali ketemu sama mereka gitu. Jadi istilahnya belum terlalu banyak, cuman saya lebih menunjukkan kalau saya dari waria itu bisa kok jadi laki-laki dan
kita diterima kok gitu sama masyarakat umum, karena sih kebanyakan kalau warga itu kan dikucilkan, apalagi dunia malam gitu kan, kita di pangkalnya itu juga sering diledek gitu. Tapi kalau kita masih diterima kok sama orang di sekitar kita kalau kita benar-benar berubah gitu. Jadi itu sih yang masih aku tekankan ke mereka gitu. Sebenarnya sih kalau kita ini semenjak saya berada di sini komunitas ini ya gitu, kalau saya flashback dulu gitu, memang sih banyak sih orang yang mengucilkan waria. Cuma lantaran saya dulu tuh di lingkungan waria, jadi itu seperti ketutup gitu. Jadi seperti biasa aja. Oke, pertanyaan aku Bang, apa sih kalau kayak gitu masalah ataupun kendala terbesar untuk seorang waria tuh bisa mau berubah menjadi lelaki lagi gitu? Melihat ke warianya itu kita harus tahu porsi dia gitu kan. Kadang waria itu ada yang seperti saya kan dari kecil. Faktor saya itu gara-gara dari kecil, keluarga dan keuangan. Jadi menurut Abang tuh kalau misalnya mostly ya kebanyakan menjadi waria itu tuh memang karena kondisi psikologis atau memang karena tuntutan aja? Kan karena kalau misalnya yang aku lihat dari Abang kan jatuhnya lebih ke tuntutan sih ya Bang, kan karena butuh uang kan pada saat itu. Benar. Abang kan tadi sudah menyampaikan pendapat Abang bahwa kalau misalnya udah berpakaian seperti wanita itu udah otomatis lah 90% dia pasti memang penyuka sama jenis. Nah, kalau misalnya di komunitas Abang lebih banyak yang mana Bang? Karena tuntutan uang, kebutuhan ekonomi, atau memang karena psikisnya Bang, secara psikologisnya? Pasti yang lebih utama itu karena faktor ekonomi gitu. Karena kan kita juga butuh duit, sementara pekerjaan nggak ada, menjadi waria itu gampang, dandan aja kita seandainya mangkal nggak bisa, kami juga bisa. Berarti kalau misalnya kayak Abang yang kenal dengan komunitas lain yang sampai di Perancis itu, biasanya kalian cuman kontek-kontekan aja gitu ya Bang ya? Dulu kontek-kontekan, tapi sekarang sih udah ada sekitar 4 tahunan udah nggak kontek-kontekan lagi. Dulu sih masih sering kontek-kontekan, bahkan dia sering juga katanya dulu kalau kita di sini ada lagi satu lagi nih sebenarnya, kalau mau tahu dunia waria itu, kita nih di waria ini ada yang namanya mama ayam. Nah, mama ayam ini maksudnya misalkan kita mau kemana aja dibiayain sama mama ayam kita ini, atau kita mau suntik juga kita dibiayain mama ayam ini, tapi bisa juga kita biaya sendiri. Nah, kalau kita misalkan pinjam sama mama ayam kita ini duit, kita bayar, dan dia yang masukin. Misalkan saya dulu pernah di Singapura gitu kan, di Singapura, nah mama ayam saya ini yang berkoneksi dengan orang Singapura itu, jadi kita hanya tinggal masuk aja gitu. Berarti Abang udah pernah sampai ke Singapura juga ya Bang ya? Pernah sih. Ya udah itu aja sih Bang, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya dan juga sharing-sharingnya. Ada nggak sih Bang pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini merasa bahwa kayaknya aku ini memang lebih baik sebenarnya aku ini cewek deh, atau enggak kayak sepertinya aku ini akan menjurus ataupun mengarah ke waria deh saat ini? Ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda mungkin di luar sana ataupun yang mungkin juga udah dewasa di luar sana yang saat ini berpikiran seperti itu? Ya pesan aku sih ya kita harus kembali ke tabiah aja gitu ya. Kita itu diciptakan laki-laki bukan perempuan, dan kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi kita harus buat diri kita itu layak di mata Tuhan. Itu sih pesan aku sama mereka. Iya sih, tadi aku lebih menggarisbawakan mengenai kita itu berharga di mata Tuhan gitu ya Bang ya. Jadi it's not too late, itu tuh nggak terlambat buat kita. Kayak saya sendiri kan juga sebenarnya manusia yang berdosa ya Bang ya, walaupun maksudnya saya bukan bagian dari komunitas waria, namun kan saya juga pasti manusia berdosa gitu. Kita semua tuh masih tetap layak di hadapan Tuhan, jadi nggak ada kata terlambat buat kita tuh, yang penting nggak ada penyesalan nanti di kedepannya gitu. Oke deh, terima kasih banyak Bang Godman atas waktunya dan juga bersama dengan yuk kita cerita gitu. Nah, podcastnya cerita yuk gitu. Nanti bisa di follow di Instagramnya dan juga di Facebooknya. Nanti kita akan kasih di linknya di description. Oke gitu aja, terima kasih banyak and see you in the next podcast. Bye bye. Bye.